Devi, asalnya dari Tarakan, tapi sekarang lagi kuliah di Samarinda, Kalimantan Timur. Mungkin banyak yang nggak tahu sih. Awal buat novel ini ditawarin sama teman, dikasih formulir sama dikasih ketentuannya. Bacanya sih bisa sanggup, ngerjainnya agak sanggup, tapi pas disuruh buat video bingung mau buat video gimana, karena awalnya mau jadi penulis tuh yang nulis cuma di belakang layar doang, penulis yang hanya bisa menelurkan karyanya tanpa harus dikenal kecuali namanya. Tapi ada lihat video contohnya, setelah itu mikir, ngapain buat karya kalau orang nggak tahu itu punya kamu. Ya dari situ buat video ini sih, walaupun videonya nggak bagus, tapi yang penting bisa memenuhi persyaratannya ya. Setelah 2 bulan akhirnya jadi novel Don't Go and Stay Here, jangan pergi dan tetap di sampingku. Ceritanya tentang dendam, kemarahan, kebencian seseorang yang melibatkan banyak orang di sampingnya, melibatkan seorang cewek yang disayangnya kehilangan semuanya, kehilangan namanya, kehilangan harga dirinya, kehilangan ayahnya, kehilangan teman-temannya, kehilangan semuanya. Walaupun cewek itu kembali bersama dia 10 tahun yang akan datang, tapi dia cowok itu nggak tahu kalau pacarnya itu nunggu selama 10 tahun. Bagaimana perasaan cewek itu ketika tahu cowoknya nunggu selama 10 tahun. Sakit, mungkin sakit. Cowoknya ketemu lagi sama tuh cewek, tapi ceweknya berbeda. Yang sama cuma pandangannya sama senyumnya. Di novel ini menceritakan banyak tentang cinta sejati, bagaimana persahabatan itu bisa jadi sejati, bagaimana cinta itu tidak melulu dari uang, kecantikan, tidak seperti sinetron-sinetron, bisa dibilang terlalu sempurna sebagai manusia. Waktu ditanya inspirasinya dari mana, jujur ini kisah nyata dari teman. Cuma saya nggak buatnya tragis kisah teman saya buatnya agak ringan, karena saya sendiri bingung gimana mau buatnya setragis teman saya, karena saya sendiri nggak sanggup nulisnya jika harus demikian tragisnya. Aku mungkin sekarang kakak-kakak panitianya lagi baca novelnya, kata-katanya mungkin sedikit agak nggak baku, mungkin agak nggak sopan dan tidak tertata dengan baik. Saya minta maaf kalau yang kayak gitu, karena saya pertama kalinya nulis cerita sampai 100 halaman. Walaupun masuk bab pertama saya sudah mulai down, karena saya nggak bisa menyelesaikan bab pertama, sudah mau habis 1 bulan, dan laptop saya rusak gara-gara itu. Novel ini novel pertama saya, jadi jika nanti pengumumannya saya nggak menang, nggak apa-apa, jujur nggak apa-apa, karena saya bangga sama diri saya sendiri. Saya bisa melawan kemalasan saya bisa menyelesaikannya.
karena saya yakin novel-novel yang lain itu pasti lebih bagus, pasti lebih tertata penyusunannya, nggak kayak punya saya yang bisa dibilang sih kayak naskah drama karena kebanyakan percakapannya ketimbang narasinya. Tapi kalau dibaca baik-baik, dibaca bagus-bagus, novel itu punya banyak makna. Nggak tahu mau promosi gimana lagi, karena jika saya bilangnya bagus-bagus nanti bilang sombong. Sudah gitu aja. Tapi kalau sudah selesai diseleksi terus novel saya nggak masuk, jangan dibakar ya, dibuang aja, karena saya takut lihat naskah saya dibakar ya. Tapi berharap saya bisa menang karena saya suka banget nulis. Jika saya menang terus tulisan saya disuruh revisi lagi, saya bersedia revisi lagi buatnya lebih baik lagi, tapi dengan bimbingan agar saya bisa membuat lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa ya pilih novel saya. Dadah.